Jokowi akhirnya sudah berespon terhadap hasil keputusan Bareskrim. Istana juga sudah berespon. Tentu kalau Roy Suryo CS paling dulu berespon ya, dan itu sudah kita tayangkan di video sebelumnya. Sekarang kita masuk pada respon Jokowi di Solo. Agak tumben-tumbenan, ini wawancaranya dilakukan di dalam. Biasanya yang di dalam itu orang-orang yang lebih spesial lah ya, semacam Najwa Shihab tempo hari pernah juga di dalam rumah Jokowi. Kali ini tanpa beberapa wartawan ya. Kita akan coba lihat bagaimana tayangannya. Beliau berespon tentang Insinyur Kasmujo, berespon tentang tuduhan ini itu dan sebagainya. Dan yang tak kalah menarik, ada usulan agar UGM membangun patung Jokowi. Oh, luar biasa ini. Kita sudah tahu ada beberapa patung Jokowi dibuat ya di Tanah Karo, di mana lagi begitu. Ada yang menghabiskan 2,5 miliar, ada yang sekian ratus juta. Dan yang paling awal barangkali dulu di Mandalika ya, pakai motor itu patungnya. Nah, masih ada apa enggak? Nah, jadi kalau menurut Profesor Zulfikar, Habibie pensiun dari presiden bikin Habibie Center, Gus Dur bikin buku, SBY bikin tim voli, Jokowi bikin apa? Bikin kasus, bikin gaduh, atau bikin apa? Tampaknya bikin patung mungkin ya. Baik, kita akan coba membahas ini. Tampak lelah memang ketika diwawancara ini. Dan kemudian apakah Anda setuju kalau UGM membangun patung Jokowi sebagai mahasiswa terbaik? Tentu terbaik, karena dari UGM lah muncul satu-satunya presiden. Mahasiswa UGM, satu-satunya mahasiswa UGM yang jadi presiden ya Joko Widodo kan. Ya, Ganjar UGM kalah kemarin, Anies UGM kalah juga ya, Soekarno ITB. Jadi dari UGM baru Jokowi. Tapi ada yang bertanya, ini sebagai mahasiswa terbaik atau sebagai mahasiswa misterius? Nah, ini mari kita diskusikan ya. Pertama dari kabar ini, wawancara di rumah Pak Jokowi. Kita dengarkan dulu. Pak, ini polemik ijazah ini juga merembet tentang keabsahan skripsi, Pak. Pak Jokowi juga dipertanyakan. Ya nanti kalau merembetnya kemana-mana ya nggak akan selesai-selesai. Skripsinya kan juga sudah, skripsi ini juga ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan ada. Dulu kita menyerahkannya di bagian pengajaran, kan ada semua. Jadi cek lagi aja. Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi, nanti ngecek KTP, ngecek KK, ngecek SIM, semuanya diceki semuanya. Ya boleh juga idenya ya, cek KTP, cek SIM, kan kita juga biasa dicek. Ya kan masih dalam proses, semuanya dalam proses. Yang di Polda Metro Jaya masih semuanya dalam proses. Kan baru memanggil saksi-saksi, baru mengumpulkan barang-barang bukti mestinya. Masih semuanya dalam proses hukum. Ya ini agar ini menjadi terang benderang semuanya, menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu boleh-boleh saja. Berpendapat itu juga boleh-boleh saja. Mengkritik itu juga boleh-boleh saja. Tapi kan ada aturan mainnya, ada batasan-batasannya. Berdemokrasi itu juga oleh konstitusi juga diberikan ruang yang seluas-luasnya, tapi juga ada batasan-batasannya. Ya, menarik ya. Pak Jokowi dengan tampang yang lelah sudah mulai cukup kesal barangkali ya. Sehingga mengatakan ya demokrasi memang boleh, kritik boleh, ini boleh, tapi ada batasannya.
Dan artinya apa? Dalam pandangan Pak Jokowi, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS sudah melewati batas dan harus diproses secara hukum. Begitu barangkali ya. Tapi dalam pandangan lain ada koreksi juga ya, Pak Jokowi kalau menyatakan memperlihatkan ijazahnya 2 tahun yang lalu, kejadian kegaduhan di UGM di ini mungkin tidak akan terjadi ya. Ketika kasus Bambang Tri itu diputus dan Gus Nur dengan ijazah Jokowinya yang dimunculkan di publik sudah selesai. Tapi ya karena tidak mau, entah apa maksudnya, apakah ingin menguji ketahanan rakyat menghadapi kegaduhan ini atau bagaimana gitu. Nah, kemudian di wawancara berikutnya muncul juga penjelasan tentang Kasmujo ya, yang ternyata bukan pembimbing skripsi. Kita simak. Pak, satu lagi Pak, yang soal Pak Kasmujo kemarin kan sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini sebagai memang bukan pembimbing skripsi. Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Sebagai apa? Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? Ya, pembimbing akademis. Oke, tampaknya sudah selesai ya diskusinya, dan ini gambaran ketika Pak Jokowi mendatangi Insinyur Kasmujo. Memang tidak ada penjelasan yang lain-lain, hanya menyampaikan ya itu memang bukan pembimbing skripsi, dia pembimbing akademik. Ya ini mungkin hal lain yang juga kalau ingin ditelusuri gitu. Apakah dalam status asisten dosen itu bisa menjadi pembimbing akademik, atau bahasa lainnya adalah dosen wali ya, itu yang memeriksa KRS setiap semester. Biasanya yang menjadi dosen wali pun dia sudah menjadi dosen full, bukan asisten dosen. Nah ini kejanggalan-kejanggalan ini yang akhirnya terus menyeruak di berbagai platform media sosial, dan tampaknya apa yang disampaikan oleh Barreskrim kemarin tidak dianggap langsung selesai begitu saja. Terap riak-riaknya terus bermunculan gitu. Nah, bukan hanya Jokowi yang merespon usulan ini, tapi istana juga ya, Mensesnek angkat bicara. Coba kita lihat. Kalau respon dari istana tentunya itu kita menghormati, itu kan proses hukum ya. Itu sudah disampaikan oleh Barreskrim, hasilnya ya tentu kita menghormati. Gitu. Karena kalau bagi kami ya tentunya kita itu lebih fokus ke bekerja. Mari kita semua ini benar-benar fokus untuk menjalankan tugas kita, ya, bekerja sebaik-baiknya untuk masyarakat, ya. Kita kurangi hal-hal yang kurang produktif, gitu, kurang berdampak. Ya, begitu ya. Menurut Mensesnek, kurangi hal-hal yang tidak produktif, fokus membangun negeri. Ya, itu respon terhadap hasil Barreskrim kemarin. Dan kita lihat ini respon dari Ahmad Husainuddin. Kalau hari ini, ya begitu ya. Jadi proses di Polda harus diulangi dari awal pemeriksaan ijazahnya, karena itu hal yang berbeda katanya, tidak bisa disambungkan dari apa yang sudah diputuskan oleh Barreskrim.